Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervina. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah psikolinguistik, yaitu faktor-faktor pemerolehan bahasa. Adapun tujuan dari presentasi kali ini yaitu menjelaskan pengertian bahasa, pengertian pemerolehan bahasa, pengertian proses pemerolehan bahasa, tipe pemerolehan bahasa, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Adapun pengertian bahasa yaitu alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan pemerolehan bahasa pertama yang biasa disebut bahasa ibu. Jadi, pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih berbahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa. Istilah pemerolehan bahasa dipakai untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Acquisition yang diartikan sebagai proses penguasaan bahasa secara alami dari seorang anak saat ia belajar bahasa ibunya. Menurut Cher dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua atau bilingualisme adalah rentangan bertahap yang dimulai dari penguasaan bahasa pertama ditambah mengetahui sedikit bahasa kedua, lalu penguasaan bahasa kedua meningkat secara bertahap sampai pada akhirnya menguasai bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa pertama. Kemudian, apa pengertian pemerolehan bahasa? Jadi, menurut Akadia, pemerolehan bahasa kedua adalah proses saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah lebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa kedua yaitu proses di mana seseorang telah menguasai bahasa pertamanya terlebih dahulu, kemudian memperoleh bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa pertamanya. Adapun proses pemerolehan bahasa, di Indonesia membedakan istilah bahasa kedua dengan bahasa asing bagi kondisi di first language yang berwujud bahasa daerah tertentu. Kemudian bahasa kedua atau second language yang berwujud bahasa Indonesia ataupun bahasa asing atau biasa disebut foreign language. Jadi, bahasa kedua biasanya merupakan bahasa resmi di negara tertentu. Oleh karena itu, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam Cher dan Agustina menerangkan bahwa pada umumnya, bahasa pertama seorang anak Indonesia adalah bahasa daerahnya masing-masing, karena bahasa Indonesia baru dipelajari ketika anak masuk sekolah dan ketika dia sudah menguasai bahasa ibunya. Dibandingkan dengan pemerolehan bahasa pertama, proses pemerolehan bahasa kedua tidak linear. Jadi menurut Krashen dan Akadia, untuk anak-anak, bahasa kedua adalah hal yang lebih banyak dipelajari daripada diperoleh. Adapun perbedaan dan pemerolehan belajar bahasa, cara pertama yaitu dalam pengembangan bahasa kedua adalah pemerolehan bahasa yang merupakan proses yang bersamaan dengan cara anak-anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Hasil atau akibat pemerolehan bahasa, kompetensi yang diperoleh bawah sadar. Cara-cara lain memberikan pemerolehan termasuk belajar implisit, belajar informal, dan belajar alamiah. Dalam bahasa non-teknis sering disebut pemerolehan atau memungut bahasa. Adapun cara kedua dalam pengembangan bahasa kedua adalah dengan belajar bahasa yang mengacu pada pengetahuan yang sadar
terhadap bahasa kedua, mengetahui kaidah-kaidah, menyadari kaidah-kaidah, dan mampu berbicara mengenai kaidah-kaidah itu, yang oleh umum dikenal dengan tata bahasa. Beberapa sinonim mencangkup pengetahuan formal mengenai suatu bahasa atau belajar eksplisit. Pemerolehan bahasa menurut pakar teori bahasa. Beberapa pakar teori belajar bahasa kedua beranggapan bahwa anak-anak memperoleh bahasa sedangkan orang dewasa hanya mempelajarinya. Akan tetapi, hipotesis pemerolehan belajar menuntut orang-orang dewasa juga memperoleh bahwa kemampuan memungut bahasa tidak hilang pada masa remaja. Hipotesis di atas dapat menjelaskan perbedaan pemerolehan dan belajar bahasa. Crescent dan Terrell dalam Akadia menegaskan perbedaan keduanya dalam 5 hal, yaitu 1. Pemerolehan memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama. Penutur asli, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. Yang kedua, pemerolehan dilakukan secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran adalah proses sadar dan disengaja. Selanjutnya, pemerolehan seorang anak atau pelajar bahasa kedua belajar seperti memungut bahasa kedua, sedangkan dalam pembelajaran seorang pelajar bahasa kedua mengetahui bahasa kedua. Selanjutnya, dalam pemerolehan pengetahuan didapat secara implisit, sedangkan dalam pembelajaran pengetahuan didapatkan secara eksplisit. Yang terakhir, pemerolehan pengajaran secara formal tidak membantu kemampuan anak, sedangkan dalam pembelajaran pengajaran secara formal, hal itu menolong sekali. Kemudian, tipe pemerolehan bahasa. Ellis dalam Chair menyebutkan ada 2 tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal dalam kelas. Tipe pertama, tipe naturalistik, bersifat alamiah, tanpa guru, tanpa kesengajaan, pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat bilingual dan multilingual, tipe naturalistik banyak dijumpai. Belajar bahasa menurut tipe naturalistik ini sama prosesnya dengan pemerolehan bahasa pertama yang berlangsungnya secara alamiah, sehingga pemerolehan bahasa yang dihasilkan antara anak-anak dan dewasa berbeda. Kedua, yang bersifat formal berlangsung di dalam kelas dengan guru. Materi dan alat-alat yang sudah dipersiapkan, pembelajaran bahasa dalam tipe ini dilakukan dengan sengaja atau sadar. Pembelajaran bahasa bersifat formal seharusnya lebih baik daripada pembelajaran yang dilakukan secara naturalistik, tapi pada kenyataannya tidak. Terhadap berbagai penyebab atau faktor yang mempengaruhinya dalam proses pembelajaran bahasa. Menurut Nur Hadi, meskipun studi tentang metodologi belajar bahasa kedua atau bahasa asing telah sedemikian lama dengan biaya yang cukup besar, tetapi belum banyak mengubah cara orang belajar bahasa. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa? Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu faktor usia. Anak-anak tampak lebih muda dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan ini telah mengarahkan
adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis untuk belajar bahasa kedua. Anak usia 5 tahun sudah memiliki kemampuan bahasa yang baik. Kalimat-kalimat yang disampaikan sudah bisa dimengerti oleh orang-orang lain. Dalam percakapan, dia sudah menggunakan kata-kata menghubungkan sebab akibat seperti kata mungkin atau seharusnya. Itu menurut Tuso Leka. Dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua, dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa dalam pemerolehan sistem fonologi ataupun pelafalan. Bahkan banyak di antara mereka yang mencapai pelafalan seperti penutur asli. Orang dewasa tampaknya maju lebih cepat daripada anak-anak dalam bidang morfologi dan sintaksis. Paling tidak, pada pemulaan masa belajar, anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa. Tetapi tidak selalu lebih cepat. Perbedaan umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi tidak berpengaruh dalam pemerolehan urutannya. Jadi munculnya berbagai variasi dalam pemerolehan fonologi, sebagian besar disebabkan oleh belum sempurnanya alat ucap. Itu menurut Yanti. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor bahasa pertama. Menurut Ellis, menyebutkan bahwa pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Sedangkan bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena seorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya, terjadilah yang disebut intervensi, ahli kode, campur kode, atau juga kehilafan atau error. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan bahasa sangat penting bagi seseorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa keduanya. Lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Hal-hal tersebut dalam lingkungan bahasa adalah situasi di restoran atau di toko, percakapan dengan kawan-kawan, ketika menonton televisi, saat membaca koran, dalam berbagai proses belajar mengajar di dalam kelas, dan sebagainya. Kualitas lingkungan bahasa ini merupakan suatu yang penting bagi pembelajar untuk memperoleh keberhasilan dalam mempelajari bahasa kedua. Berbahasa formal, faktor yang juga sangat berpengaruh dalam proses pemerolehan bahasa adalah faktor lingkungan. Itu menurut Kapo. Namun, menurut Braja, terdapat 6 faktor yang perlu diperhatikan secara cermat, yaitu tujuan, pembelajar, pengajar, bahan, metode, dan faktor lingkungan. Meski demikian, faktor tujuan pembelajar dan pengajar merupakan 3 faktor utama. Dari ketiga faktor ini, kemampuan bahasa kedua mengkonsentrasikan diri pada hal-hal yang menyangkut pembelajar dan proses pembelajaran. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua pada anak, yaitu faktor umur, karena ketika umur masih kanak-kanak akan lebih mudah mengakuisisi bahasa kedua. Faktor bahasa pertama atau ibu, karena bahasa pertama sangat berpengaruh pada tata bahasa lainnya. Kemudian selanjutnya faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting bagi pemerolehan bahasa pada anak karena anak usia sampai 6 tahun akan mengakuisisi
bahasa yang ia sering dengar dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat. Adapun faktor biologis dan kognitif, anak yang berusia 6 tahun biologis dan kognitifnya masih berkembang. Pada saat mengakuisisi bahasa, sangat sering terjadi error dan mistake, penambahan dan pengurangan. Hal ini merupakan hal yang wajar dan akan membaik seiring dengan berjalannya waktu sampai anak benar-benar menjadi lebih matang dan lebih dewasa. Demikian materi yang saya presentasikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.